Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Desember 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, Hari Raya tahun ini menjadi lebih istimewa lagi sebab Natal jatuh pada hari Minggu. Dan seperti yang kita ketahui, jika setiap hari Minggu kita merayakan Ekaristi setingkat hari raya atau solemnitas. Mulai hari ini tiap-tiap tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 24 Desember pagi, kita menyelenggarakan hari-hari biasa secara lebih spesial yang kita sebut sebagai hari biasa khusus Advent. Barangkali kurang kita perhatikan jika setiap tahunnya bacaan liturgi pada hari biasa khusus Advent selalu sama. Dan nanti pada tanggal 17 Desember, bacaan Injil selalu diambilkan dari permulaan Injil Matius, yaitu dari bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 yang menuliskan tentang silsilah Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan silsilah Yesus Kristus sejak Nabi Abraham berikut ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeum, Rehabeum memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.
Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali renungan kita dengan mempertanyakan mengapa Matius mengawali Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus. Nampaknya di zaman itu memang diyakini jika Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu berasal dari keturunan Abraham dan juga Daud. Sebab memang Tuhan menjanjikan Mesias itu kepada Abraham dan juga Daud. Kalau kita cermati rentang waktu mulai dari zaman Abraham sampai kepada Yesus, Abraham lahir 2000 tahun sebelum Yesus, dan Yesus lahir juga 2000 tahun yang lalu. Artinya ada sekitar 2000 tahun umat menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus untuk benar-benar lahir menjadi manusia dan tercatat dalam sejarah manusia. Kedatangan Yesus ke dunia ini benar-benar merupakan tonggak sejarah, menimbulkan disrupsi yang mengubah perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Ada begitu banyak dari perjanjian lama yang digenapi, ada pula yang diluruskan agar tidak dipolitisasi oleh para pemimpin umat. Maka ajaran Yesus yang dituangkan dalam perjanjian baru itulah yang kita jadikan falsafah hidup kita di dunia ini tanpa memandang suku, pendidikan, ataupun status sosial kita masing-masing. Kini 2000 tahun setelah kedatangan Yesus, disrupsi kembali terjadi. Perjanjian baru memang tidak digantikan, tetapi cara hidup di dunia ini yang berubah secara drastis, ditandai dengan kehadiran teknologi digital yang mampu mengubah banyak sekali cara kita menjalani hidup di dunia ini. Perayaan Ekaristi secara daring atau online adalah salah satu contoh dari perubahan itu, yang sampai sekarang pun masih diperdebatkan keabsahannya dibandingkan perayaan Ekaristi secara luring atau online. Dunia pendidikan pun mengalami disrupsi. Peserta didik tidak lagi diajari ilmu pengetahuan sebab semuanya telah tersedia setiap saat mereka memerlukannya. Sehingga peserta didik sekarang memiliki lebih banyak waktu untuk keperluan vokasi, mengasah keterampilan, sehingga menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Terlepas dari semua perubahan drastis di segala bidang yang sedang berlangsung saat ini, Injil suci yang dari Yesus Kristus tidak berubah sedikit pun. Ajaran Yesus tetap valid menembus zaman, sebab ajaran Tuhan itu hidup. Jangankan terhadap ajaran Yesus yang dituangkan dalam perjanjian baru, hukum Taurat dari perjanjian lama saja masih digunakan sampai saat ini, setidaknya sebagai pengantar dari perjanjian baru. Yesus sendiri telah menegaskan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius bab 5 ayat 18. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Daud telah membuka peluang bagi kita untuk turut menerima berkat yang sangat istimewa dari Tuhan, yakni keselamatan abadi yang diperuntukkan bagi segenap umat manusia, bagi segala bangsa, termasuk bagi kita yang di Indonesia. Janji Tuhan telah digenapi. Berkat Tuhan yang paling agung telah dilimpahkan kepada kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan agung itu, perayaan Natal yang meriah. Apakah kita akan memaknainya sebatas pohon Natal dengan berbagai hiasan dan lampu kelap-kelipnya? Apakah kita akan maknai dengan mendengarkan lagu Jingle Bell, White Christmas atau lagu-lagu Natal lainnya?
Apakah kita disibukkan memilih baju baru atau disibukkan menyiapkan makanan lezat? Itukah makna Natal bagi kita? Memang menyiapkan ornamen Natal, baju baru, makanan lezat, dan lain-lain tentulah baik sebagai tanda jika kita akan bersukacita menyambut kelahiran Kristus. Tetapi di samping itu, sesungguhnya perayaan Natal adalah momentum bagi kita untuk menghadirkan Yesus Kristus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Marilah kita dengarkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada kita. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes bab 15 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menolak Putramu, Yesus Kristus. Melainkan bantulah kami agar kami dapat menjadi seperti Yerusalem yang suci. Sebab kami tidak ingin Yesus meneteskan air mata oleh sikap dan perbuatan kami yang tidak Engkau kehendaki. Bantulah kami agar kami tetap tinggal dalam kasih Kristus, menjadi ranting dari sang pokok anggur, agar sukacita kami pun menjadi penuh. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Desember 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.